Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Joti, asisten penggambar teknik angkatan 2020. Dan rekan saya Fani Pancawardani, asisten penggambar teknik angkatan 2019. Di sini kami sebagai pengampu modul 4. Berikut merupakan materi dari modul 4. Silahkan dipelajari dan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail. Di sini saya sebagai pengampu modul 4. Pada modul 4 kali ini kita akan membuat sebuah candlestick atau tempat lilin. Untuk part pertama yang akan kita buat adalah sebuah wadah. Dan pada modul 4 kali ini kita akan mempelajari penggunaan fitur sheet metal. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, seperti biasa, kita membuat folder terlebih dahulu. Kita klik new folder, kita beri penamaan dengan format name, nama, dan modul. Jika sudah, kita langsung menuju ke SolidWorks. Pertama, kita akan membuat file baru pada menu part. Kita klik OK. Baik, di sini untuk satuannya teman-teman jangan lupa ya, seperti biasa kita menggunakan mmds. Oke, pertama teman-teman harus mengecek pada menu di atas ini, pastikan terdapat menu sheet metal. Jika belum terdapat menu sheet metal, teman-teman bisa memunculkan menu sheet metal dengan cara klik kanan pada menu fitur dan centang pada sheet metal, maka menu sheet metal akan muncul. Selanjutnya kita akan mulai pembuatan pada part yang pertama. Kita akan memilih top plane, kita normalkan. Setelah itu kita masuk ke dalam sketch. Kita akan membuat sebuah center rectangle. Oke, kita klik pada titik origin, kita tarik keluar dan kita beri dimensi. Untuk panjangnya kita memberikan dimensi sebesar 230 mm, dan untuk lebarnya 130 mm. Oke, kita checklist. Selanjutnya kita menuju pada menu sheet metal. Untuk menu sheet metal ini digunakan untuk membuat sebuah lempengan pada sketch yang diinginkan. Kita akan menuju pada fitur base plane. Base plane digunakan untuk membuat lempengan pada base sebagai tumpuan lempengan-lempengan yang lainnya. Oke, di sini sudah terlihat reviewnya. Oke, teman-teman, untuk ukurannya, ketebalannya kita memberikan 2 mm seperti yang ada pada modul, dan kita checklist pada reverse direction agar lempengan yang dibuat berada di atas permukaan sketch. Setelah itu kita klik checklist. Oke, jika sudah, kita akan menuju menu edge plane. Menu edge plane ini digunakan untuk membuat atau memberikan sisi pada bangun-bangun yang diinginkan. Kita akan mencoba memberikan sisi pada setiap sudutnya, pada bagian lebar, panjang, lebar dan panjang. Oke, langkah pertama kita masuk ke menu edge plane tadi sudah. Oke, setelah itu kita seleksi pada bagian lebarnya. Kita klik pada garisnya, kita tarik ke atas. Oke, untuk jaraknya ini kita sembarang terlebih dahulu. Jika sudah, maka previewnya akan seperti berikut ini. Setelah itu kita pilih pada bagian lebarnya, kita tarik ke atas. Nah, dia akan otomatis mengikuti pada lebar yang pertama. Kita klik lagi. Setelah itu kita pilih pada bagian lebarnya lagi, kita tarik ke atas, kita klik lagi, dan pada bagian panjangnya lagi kita tarik ke atas. Oke, jika sudah, kita lihat pada menu configuration. Di sini untuk grab distance atau jarak antar sisinya kita beri 1 mm.
dan untuk sudutnya kita beri 90 derajat, dan untuk end conditionnya blend, dan untuk ketinggiannya kita beri sebesar 30 mm. Oke, jika sudah, kita atur pada bagian pembuatan sisinya. Ini kita pilih yang bagian outer feature sharp atau pada bagian luar sketch. Kalau yang untuk inner ini berada di dalam sketch atau berada di bagian dalam sketch ini. Dan untuk yang tangan band ini dia berada di pas untuk sketchnya atau berada tepat pada sketchnya. Dan untuk posisi sisinya itu kita pilih yang bagian luar juga. Oke, jika sudah, teman-teman bisa menceklisnya atau cat oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk tampilannya akan seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan membuat preview 2 dimensinya dengan cara kita lihat pada bagian menu fitur manager ini, kita buka pada fat patternnya. Nah, untuk fat patternnya kita klik kiri dan kita pilih Unsuppress. Oke, desain 2 dimensinya sudah terbentuk. Setelah itu kita save dengan cara Ctrl S, atau teman-teman bisa mengklik pada menu yang di atas ini. Kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Setelah itu kita beri nama box. Kita save. Oke, pada part yang pertama tadi sudah selesai kita buat. Kita akan melanjutkan pada part yang kedua. Kita akan membuat sebuah candlestick. Seperti biasa, kita pencet tombol new pada menu di atas, atau teman-teman bisa menggunakan pada keyboard yaitu Ctrl N. Setelah itu kita pilih part, kita pilih OK. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya untuk satuannya teman-teman tetap ingat ya, kita menggunakan mmds atau millimeter gram second. Setelah itu kita akan memulai sketch menggunakan top line. Kita pilih top line, kita normal token. Jika sudah, kita masuk ke dalam menu sketch, kita pilih polygon. Setelah itu kita akan menggambar polygon pada titik origin. Kita tarik keluar. Untuk besar kecilnya sembarang terlebih dahulu. Oke, kita klik. Setelah itu kita akan memberi dimensi dengan menggunakan smart dimension. Kita akan memberi dimensi pada lingkarannya. Oke, kita beri dimensi sebesar 90 mm. Oke, jika sudah, teman-teman bisa execute atau checklist pada dimensinya. Oke, jika sudah, kita pilih salah satu garisnya. Kita klik. Setelah itu pada konfigurasi di samping ini kita pilih yang vertikal. Oke, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik checklist. Setelah itu kita akan menggunakan fitur offset entities. Oke, kita masuk dalam offset entities. Nah, offset entities ini digunakan untuk menduplikat sebuah garis atau sketsa. Contohnya seperti berikut ini. Kita akan memilih 3 garis. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk men-unchecklist select sign pada bagian kiri ini. Setelah itu, jika sudah, kita pilih garis yang bagian dalam ini yang pertama, yang kedua yang ini, dan yang ketiga pada pojok kanan bawah. Oke, jika sudah, teman-teman bisa pilih checklist atau OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu trim entities. Kita klik menu trim entities dan kita pilih corner. Corner ini digunakan untuk memotong garis yang tidak kita inginkan dan membentuk sebuah sudut. Kita akan praktekkan cara penggunaannya. Pertama, kita pilih pada garis pada bidang. Selanjutnya kita pilih
pada garis yang di luar bidang. Oke, di sini kita akan mencoba zoom terlebih dahulu. Nah, di sini jika teman-teman melihat dengan teliti akan terdapat garis kuning atau preview. Di sini ada preview yang ke bawah dalam dan keluar. Teman-teman jangan lupa untuk previewnya kita pilih yang ke dalam, karena jika kita pilih yang keluar maka bagian dalam ini akan terpotong. Kita akan contohkan, kita klik pada bagian dalam. Oke, yang bagian luar ini akan hilang. Kita akan memotong pada bagian yang lain. Kita seleksi pada bagian dalamnya, setelah itu pada garis yang luar. Nah, ini teman-teman bisa melihat garis kuningnya. Oke, kita klik, kita lanjutkan pada garis yang lain. Untuk teman-teman pada saat memotong menggunakan corner diharapkan untuk teliti ya. Oke, jika teman-teman mengalami kesalahan seperti berikut ini, nah, salah memotong, teman-teman bisa memencet Ctrl Z atau undo. Jika sudah, teman-teman masuk ke dalam menu trim entities lagi. Oke, teman-teman bisa mengulanginya lagi. Oke, kita selesaikan dulu. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik checklist. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan memilih garis yang di dalam ini, 3 ini. Kita seleksi dengan menggunakan, kita tahan Ctrl pada keyboard. Oke, kita pilih ketiganya. Jika sudah, pada menu konfigurasi kita masuk ke dalam menu yang paling bawah, yaitu for construction. For construction ini digunakan sebagai garis bantu, atau kita bisa menyebutnya mengubahnya menjadi garis putus-putus. Jika sudah, kita klik close atau oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu sheet metal. Kita masuk pada menu base plank. Oke, jika sudah, kita beri ukuran sebesar 0,8 mm, dan untuk directionnya ini kita teman-teman jangan di checklist ya, biarkan seperti itu. Oke, jika sudah, kita oke kan. Oke, maka tampilannya seperti berikut ini. Nah, kita akan memunculkan sketsa yang telah kita buat tadi dengan cara kita klik 2 kali pada base plank, dan pada sketch kita pilih saw. Oke, sketsanya akan muncul. Setelah itu kita akan masuk ke dalam menu sketch. Kita akan mengaktifkan sketch dengan cara kita klik pada bidangnya. Setelah itu kita aktifkan sketch. Jika sudah, kita klik pada sembarang tempat untuk mematikan seleksinya tadi. Oke, menu sketch sudah aktif. Kita masuk ke pertama, kita seleksi lagi pada 3 garis yang di dalam ini. Kita tahan tombol Ctrl pada keyboard, kita seleksi. Oke, jika sudah, teman-teman pencet menu convert entities, atau convert entities ini digunakan untuk menggandakan sketch yang dibuat. Jadi kita tidak perlu membuat sketch baru pada bagian atas ini. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu sheet metal. Setelah itu kita pilih sketch band, dan kita pilih bagian permukaannya. Kita seleksi. Setelah itu untuk posisinya kita pilih yang outsheet, material outsheet. Dan untuk directionnya, teman-teman bisa melihat di sini ada tanda panah. Kita klik directionnya, kita reverse supaya dia ke bawah. Oke, jika sudah, dan untuk sudutnya kita pilih 90 derajat Celcius, 90 derajat. Oke, kita checklist. Maaf tadi salah ngomong ya teman-teman. Dan tampilannya akan seperti berikut ini. Oke, karena sketsnya masih kelihatan, kita akan sembunyikan sketsnya lagi dengan cara kita pilih ini sketch pada base plank tadi, terus kita hide. Oke,
Untuk part yang kedua sudah selesai. Kita simpan terlebih dahulu dengan cara Ctrl S, atau kita bisa mengklik menu pada di atas ini, Save As. Kita beri nama base. Jika sudah, kita save. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Fani. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Fani Pancawardani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul 4. Nah, pada modul 4 ini kita akan membuat part bernama holder. Nah, untuk pembuatannya kita akan menggunakan sketsa untuk pembuatan busur. Nah, sebelumnya seperti langkah sebelum-sebelumnya kita akan membuat new part dengan cara Ctrl N. Nah, pada tampilan ini kita pilih part, kemudian OK. Kemudian seperti modul sebelumnya, kita memilih plan yang akan kita gunakan. Karena pada pembuatan holder ini bentuknya tabung, maka akan lebih mudah kita menggunakan top plan. Nah, kemudian kita klik sketch. Nah, setelah kita pilih plan, kita akan menggunakan sketsa, yaitu arch. Nah, arch ini ada 3 jenis, yaitu center point arch, tangan arch, dan 3 point arch. Untuk center point arch ini digunakan untuk membuat busur berdasarkan pusat radiusnya. Kalau tangan arch ini berdasarkan titik tangan, dan 3 point arch ini berdasarkan 3 titik acuan. Nah, untuk perbedaan dari arch-arch yang ada di sini, teman-teman dapat melakukan praktek sendiri ya, untuk dapat mengetahui perbedaan dari ketiga jenis ini. Untuk pembuatan holder ini kita menggunakan, pertama kita menggunakan center point arch. Pertama kita klik center point arch. Seperti biasa kita mulai di titik origin. Caranya kita klik sekali pada titik origin, terus kita mengarahkan kursornya keluar tanpa ditahan mouse-nya, kursornya, maaf. Kemudian kita klik sekali untuk membuat pusat radiusnya. Nah, setelah itu kita akan membuat busurnya dengan cara mengarahkannya sesuai teman-teman mau. Untuk yang di modul, kita akan membuat sketsa seperti ini. Kita klik sekali, kemudian busur telah jadi. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan yaitu sketsa tangan arch. Nah, caranya itu kita memilih titik tangannya pertamanya tangan terlebih dahulu. Nah, titik tangan yang kita pilih ini yang pada bagian bawah sesuai yang ada di modul. Nah, kita klik sekali, kemudian kita arahkan sesuai yang ada di modul, yaitu melebihi dari titik origin. Kita klik. Nah, untuk memberhentikannya kita klik tombol Escape. Selanjutnya, ketika sudah membentuk sketsa yang sesuai kita inginkan, langkah selanjutnya kita akan membuat titik origin dengan sumbu tangan arch itu sejajar. Dengan cara untuk mengzoomnya ada cara lebih mudahnya, yaitu kita dapat menggunakan fitur zoom fit, yaitu yang ada di sini. Caranya kita klik dan tahan mouse ke arah yang kita inginkan ini. Nah, kemudian untuk mensejajarkannya kita klik titik origin, kemudian kita pencet tombol Ctrl, kita tahan, kemudian pilih titik sumbu dari tangan arch. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, pada tampilan ini kita milih vertikal. Setelah sudah, kita akan memberi ukuran sesuai yang ada pada modul. Caranya sama seperti modul-modul sebelumnya, yaitu Smart Dimension.
Untuk ukurannya teman-teman bisa sambil dilihat di modul ya. 10. Kemudian kita memberi ukuran titik tangan arch dan titik origin sebesar 0,50. Setelah kita sudah memberi ukuran pada sketsa yang kita buat, langkah selanjutnya kita akan memberi ketebalan menggunakan fitur sheet metal. Caranya kita klik sheet metal, kemudian kita klik base flat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk ketebalannya kita dapat sesuaikan seperti yang ada di modul, yaitu sebesar 25. Untuk direction satunya kita pilih, kita isi 25. Dan untuk sheet metal parameternya 0,80. Kemudian untuk sudutnya 1,60 mm. Teman-teman sambil diperhatikan modulnya, angkanya sesuai yang ada di modul. Kemudian kalau sudah sesuai kita checklist. Nah, untuk part komponen holder sudah jadi, dan langkah terakhir kita dapat save pada part ini. Kita save dan kita simpan dengan nama holder. Baik, sebelumnya kita udah menyelesaikan part yang bernama holder. Langkah selanjutnya teman-teman dapat melihat yang ada di modul pada langkah ke-42. Nah, pada part selanjutnya ini kita akan membuat part bernama handle. Untuk membuat partnya, langkah pertama sama seperti modul-modul sebelumnya, yaitu kita akan new file, klik Ctrl plus N, kemudian pilih part, oke. Nah, pada pembuatan part handle ini, kita nantinya akan membuat dengan sudut pandang front plan. Kita klik front plan, kemudian kita pilih sketch. Nah, untuk pembuatannya, langkah pertama kita dapat menggunakan sketch, yaitu line. Sama seperti modul-modul sebelumnya, kita memulainya tepat di titik origin. Kita klik, kemudian tarik ke atas dan pastikan garisnya ini lurus dengan adanya tanda kotak kuning. Kita klik. Untuk memberhentikan perintah, kita klik tombol ESC. Kemudian kita akan menggambar sketch selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan tangan arch. Tangan arch ini penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Kita menggambarnya mulai dari titik tangan. Untuk titik tangannya kita memilihnya yang ada di garis atas ini. Untuk memulainya kita klik sekali, kemudian kita arahkan sesuai pada sketsa. Kemudian kita untuk menggunakan perintah klik Ctrl SC. Nah, ketika sketsanya sudah jadi, langkah selanjutnya kita akan memberi ukuran. Teman-teman, ukurannya dapat dilihat pada modul langkah ke-43. Sama seperti yang sebelumnya, kita klik tombol Smart Dimension. Untuk lingkarannya, kita isi dengan jari-jari 12,50. Kemudian kita klik checklist. Kemudian untuk jarak titik
tangan arch ini dengan titik origin yaitu sebesar 1. Kemudian kita checklist. Kemudian untuk jarak dari titik origin dengan titik tengah tangan arch kita beri ukuran yaitu sebesar 20 mm. Kemudian checklist. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memberi ukuran, kita akan memberi ketebalan pada sketsa yang sudah kita buat. Untuk caranya, jangan lupa checklist terlebih dahulu di sini. Nah, untuk pemberi ketebalannya pada modul ini kita akan menggunakan sheet metal. Cara penggunaannya sama seperti sebelumnya, kita klik base plank. Kemudian maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengatur ketebalannya, teman-teman dapat melihat pada modul langkah ke-44. Pastikan kita mengatur directionnya sudah sesuai dengan yang ada di modul. Pada ketebalannya sebesar 10 mm, kemudian sheet metal parameternya sebesar 0,80 dan reverse directionnya jangan dicentang dan kelengkungannya sebesar 1,60 mm. Ketika sudah sesuai, teman-teman dapat checklist. Oke. Maka part handle ini sudah jadi. Jadi teman-teman dapat melakukan langkah yaitu save. Kita save dengan penamaan handle. Baik, kita sudah menyelesaikan pembuatan semua part yang kita butuhkan di modul 4 ini, yaitu base, holder, dan handle. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan proses assembly. Nah, untuk proses assembly teman-teman dapat melihat pada langkah yang ada di modul, yaitu langkah ke-46. Nah, caranya sama seperti modul sebelumnya, kita klik Ctrl plus N, kita pilih assembly, kemudian OK. Nah, untuk proses assembly ini pertama kita akan memilih part base sebagai part utamanya, part pertamanya. Kita klik browse, kita pilih base, kemudian klik open. Kita klik sekali. Oke, kemudian kita akan memunculkan part-part yang lainnya, yaitu holder dan handle. Caranya sama seperti modul sebelumnya, yaitu kita klik insert komponen, kita cari browse, kemudian kita pilih handle dan holder, kemudian kita klik open. Kita taruh di sembarang tempat. Oke, karena semua part yang kita butuhkan sudah kita tampilkan, maka selanjutnya kita akan melakukan proses penggabungan menggunakan fitur mat. Untuk penggabungan pertama, kita akan menggabungkan antara holder dengan base. Caranya, kita klik fitur mat, kemudian kita untuk menggabungkannya, langkah pertama kita pilih sisi bagian bawah dan terluar dari part holder. Kemudian kita pilih bagian atas dari base. Teman-teman dapat melihat langkah ini yaitu pada langkah ke-47 yang ada di modul. Kemudian kita checklist. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggabungkan partnya ini agar letaknya tepat di tengah-tengah yang ada di base ini. Caranya kita klik tombol plus base, kemudian kita klik tombol plus holder. Nah, pada tampilan ini kita pilih origin pada base dan
titik origin pada holder. Kemudian kita klik checklist. Kemudian teman-teman dapat memastikan apakah penggabungan ini udah benar atau tidak dengan cara menggerakkannya. Kalau sudah tidak bergerak, berarti proses penggabungannya sudah benar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggabungkan antara part yang sudah kita gabungkan ini dengan part handle. Untuk langkahnya sama, kita klik mat. Kemudian kita pilih sisi luar dari handle ini, yaitu garis ini. Teman-teman dapat melihatnya di langkah 50 ya, agar lebih paham. Kemudian untuk bagian part yang sudah kita gabungkan sebelumnya, kita pilih garis terluar juga, yaitu pada sisi sebelah sini. Kemudian kita klik checklist. Maka antara garis dengan garis akan menggabungkan dengan sejajar. Nah, kemudian kita akan menggabungkan lagi karena ini masih dapat digoyangkan dan digerak-gerakkan. Nah, untuk penggabungan selanjutnya kita akan map antara titik tengah dari garis yang sebelumnya kita gabungkan dengan titik tengah dari garis yang ada pada part yang udah digabungkan ini ya teman-teman. Pertama kita cari titik tengahnya dengan cara mengarahkan kursor ke garis tanpa diklik apapun. Kita mencari titik tengahnya. Ini titik tengahnya kita klik sekali. Kemudian kita mencari titik tengah dari part handle. Ini kita carinya di garis yang sebelumnya tadi kita melakukan map gitu ya teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian kita checklist. Karena handle-nya masih dapat digoyangkan, berarti kita memerlukan proses map lagi, yaitu agar partnya itu menyatu dengan part yang sebelumnya ini. Caranya kita akan melakukan map antara bidang belakang dari handle ini dan bagian sini. Kemudian kita checklist. Nah, teman-teman dapat mengeceknya kembali apakah partnya sudah masih bisa bergerak atau tidak. Kalau sudah tidak bergerak, berarti komponennya sudah tepat proses assembly-nya. Nah, karena sudah, kita klik checklist. Sehingga untuk modul 4 ini kita telah menyelesaikan, yaitu part bernama candlestick. Baik, kita telah menyelesaikan modul 4 yaitu candlestick. Kesimpulannya pada modul 4 ini kita telah mempelajari fitur baru dan penggunaan sketsa yang sebelumnya belum dipelajari di modul-modul sebelumnya. Untuk fitur barunya yang kita pelajari pada modul 4 ini yaitu ada sheet metal. Sheet metal ini kita gunakan untuk mempermudah membuat objek dalam bentuk lembaran tipis. Nah, pada fitur sheet metal ini kita dapat juga menggunakan base frame. Base frame ini yaitu objek dasar yang nantinya dapat digunakan untuk menambahkan objek-objek yang lainnya. Nah, pada proses pembuatan part-part pada modul 4 ini kita juga menggunakan sketsa yaitu center point arc dan tangan arc. Dan terakhir pada modul ini kita dapat mempelajari proses assembly menggunakan beberapa titik untuk proses assembly-nya. Sekian, terima kasih. Saya sebagai pengampu modul 4 minta maaf jika ada kesalahan kata. Semangat belajar. Untuk perkembangannya teman-teman dapat mencobanya sendiri dan mempraktekannya untuk mengetahui lebih luas. Sekian, terima kasih.